Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali bisa bertemu lagi di video kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sikap dan etika dalam organisasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan di madrasah maupun di masyarakat, organisasi bukan hanya menjadi tempat untuk berkumpul, tapi juga tempat untuk belajar bekerja sama, menghargai orang lain, melatih tanggung jawab, dan membangun karakter yang baik. Materi yang akan kita bahas meliputi musawah atau persamaan derajat, tawasud atau moderat, ukhuwah atau persaudaraan, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, serta etika dalam berorganisasi dan bekerja. Nah, supaya lebih paham, yuk kita bahas bersama-sama sampai selesai. Nah, yang pertama musawah, berarti persamaan derajat. Dalam Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih mulia karena harta, jabatan, suku, ataupun warna kulit. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Sikap musawah ini mengajarkan manusia agar saling menghormati, menghargai hak orang lain, dan tidak bersikap sombong ataupun merendahkan orang lain. Contoh sikap musawah dalam kehidupan sehari-hari adalah berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, menghargai pendapat teman saat diskusi, dan memberi kesempatan yang sama kepada semua anggota organisasi untuk berbicara. Yang kedua, tawasud, yang berarti sikap tengah-tengah atau moderat. Sikap ini mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dan tidak ekstrem dalam bertindak maupun mengambil keputusan. Nah, sikap tawasud ini juga membuat seseorang mampu berpikir bijaksana, tenang, dan adil dalam menghadapi suatu masalah. Orang yang memiliki sikap tawasud tidak mudah memaksakan kehendak dan mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Dalam organisasi, perbedaan pendapat sering terjadi. Ada yang ingin kegiatan dilakukan dengan cepat, ada juga yang ingin lebih hati-hati. Sikap tawasud mengajarkan kita untuk mendengarkan semua pendapat, lalu mencari solusi terbaik bersama. Contoh penerapan dari sikap tawasud dapat dilihat saat rapat kelas terdapat dua usulan kegiatan yang berbeda. Ada yang ingin mengadakan lomba olahraga, sedangkan yang lain ingin mengadakan pentas seni. Sikap tawasud membuat semua anggota berdiskusi dengan baik dan memilih keputusan yang paling bermanfaat bersama-sama. Dengan tawasud, kita juga tidak mudah marah, tidak memaksakan kehendak, dan tetap menghormati orang lain meskipun berbeda pendapat. Yang ketiga yaitu ukhuwah, berarti persaudaraan. Dalam Islam, ukhuwah bukan hanya hubungan karena keluarga atau pertemanan, tapi juga rasa saling peduli, saling menghormati, dan saling membantu antar sesama manusia, khususnya sesama muslim. Islam mengajarkan agar manusia itu saling menyayangi, membantu, dan menjaga hubungan baik. Sikap ukhuwah juga menghindarkan manusia dari permusuhan, iri hati, dan perpecahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini juga menjelaskan bahwa sesama muslim adalah saudara. Karena itu kita harus menjaga persatuan dan menghindari permusuhan. Contoh ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu teman yang kesulitan belajar, menjenguk teman yang sakit, dan saling membantu saat ada kegiatan sekolah. Dalam organisasi, ukhuwah itu dapat diwujudkan dengan saling mendukung ketika menjalankan program kerja dan tidak saling
menjatuhkan antar anggota. Lalu contoh yang lain, ketika ada anggota yang kesulitan menyelesaikan tugas, anggota lain itu membantu tanpa mengejek atau menyalahkannya. Seperti itu. Yang keempat, fastabiqul khairat, berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Sikap ini mengajarkan agar manusia memiliki semangat untuk melakukan amal soleh, membantu sesama, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dalam Islam, persaingan tidak dilakukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi untuk memotivasi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan untuk setiap umat ada kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa manusia harus semangat melakukan amal baik dan memberikan manfaat bagi sesama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah berlomba menjadi siswa yang disiplin, rajin belajar, aktif mengikuti kegiatan sosial, dan semangat membantu orang lain. Misalnya, saat ada kegiatan sedekah Jumat, para siswa berlomba-lomba untuk menyisihkan uang saku untuk membantu teman yang sedang membutuhkan. Yang kelima, optimis. Optimis adalah sikap yakin dan percaya bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kebaikan. Sikap optimis membuat seseorang tidak mudah menyerah, tetap semangat menghadapi kesulitan, dan selalu berpikir positif terhadap masa depan. Nah, dalam Islam, sikap optimis juga berarti percaya bahwa Allah SWT selalu memberikan jalan dan pertolongan bagi hambanya yang mau berusaha dan mau berdoa. Contoh sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari yaitu tetap semangat belajar meskipun pernah mendapat nilai rendah, terus mencoba saat mengikuti lomba, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Dalam organisasi, sikap optimis terlihat ketika anggota tetap berusaha menjalankan kegiatan walaupun mengalami kendala dana atau waktu. Yang keenam, dinamis, berarti aktif, kreatif, dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Sikap dinamis membuat seseorang itu mau belajar hal baru, terbuka terhadap perkembangan teknologi, dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Dalam organisasi, sikap dinamis sangat penting agar kegiatan yang dilakukan tidak monoton dan mampu mengikuti kebutuhan zaman modern. Contoh sikap dinamis sendiri dalam kehidupan sehari-hari adalah memanfaatkan teknologi untuk belajar, membuat poster digital untuk kegiatan sekolah, dan menciptakan program organisasi yang kreatif. Misalnya, OSIS menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi kegiatan sekolah agar lebih cepat diketahui siswa. Dengan sikap dinamis, organisasi akan berkembang dan mampu menghadapi tantangan zaman modern. Yang ketujuh, etika berorganisasi dan bekerja. Etika berorganisasi adalah tata krama dan sikap baik dalam bekerja sama dengan orang lain. Etika ini sangat penting agar hubungan antar anggota organisasi berjalan dengan baik, tertib, dan penuh rasa hormat. Dalam Islam, etika organisasi mengajarkan manusia untuk bersikap jujur, amanah, disiplin, bertanggung jawab, serta menjaga sopan santun dalam berbicara maupun bertindak. Contohnya, yaitu datang tepat waktu saat rapat, menyelesaikan tugas dengan baik, berbicara sopan kepada guru dan teman, serta tidak menyebarkan fitnah dalam organisasi. Dengan etika yang baik, organisasi akan berjalan tertib, harmonis, dan profesional. Selanjutnya, contoh sikap kolaboratif di madrasah dapat dilihat ketika
siswa bekerja sama mengadakan kegiatan bakti sosial Ramadan. Ada yang bertugas mengumpulkan dana, membuat poster, mendokumentasikan kegiatan, hingga membagikan bantuan. Semua bekerja demi keberhasilan kegiatan. Sikap optimis terlihat ketika anggota organisasi tetap semangat meskipun ada kendala seperti kekurangan dana atau cuaca yang kurang mendukung. Nah, mereka tetap berusaha mencari solusi agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Melalui sikap kolaboratif dan optimis, kegiatan organisasi akan terasa lebih ringan, kompak, dan penuh semangat kebersamaan. Terakhir, kode etik sederhana dalam berorganisasi. Agar organisasi berjalan dengan baik, diperlukan adanya kode etik sederhana yang berbasis nilai Islam. Kode etik adalah aturan atau pedoman sikap yang harus dipatuhi oleh semua anggota organisasi agar tercipta suasana yang tertib, nyaman, dan harmonis. Contoh kode etik sederhana dalam organisasi yaitu jujur dan amanah, menghormati semua anggota, disiplin menjalankan tugas, datang tepat waktu saat rapat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, menjaga nama baik organisasi, berbicara sopan, dan saling membantu dalam kebaikan. Kode etik ini penting agar organisasi memiliki budaya yang baik dan penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman, dari pembahasan hari ini kita bisa belajar bahwa nilai-nilai Islam seperti musawah, tawasud, ukhuwah, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, dan etika organisasi sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, organisasi akan menjadi lebih harmonis, solid, dan penuh semangat kebaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, organisasi, maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.